Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Baik, Bu. Baik, syukurlah kalau kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa agar pembelajaran hari ini lebih bermanfaat. Silahkan ketua kelas memimpin teman-temannya untuk berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca doa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Nah, materi pembelajaran hari ini adalah mengenal ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup adalah semua makhluk yang memiliki kehidupan, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup berbeda dengan benda mati karena dapat melakukan berbagai aktivitas untuk mempertahankan hidupnya. Untuk mengetahui apakah sesuatu termasuk makhluk hidup atau bukan, kita dapat melihat ciri-ciri yang dimilikinya. Ciri-ciri makhluk hidup adalah tanda atau karakteristik yang menunjukkan bahwa suatu makhluk hidup memiliki kehidupan. Ciri-ciri ini dimiliki oleh semua makhluk hidup, meskipun cara melakukannya berbeda-beda. Nah, di sini ada yang tahu apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Silahkan angkat tangannya. Saya mau menjawab Ibu. Seperti bernapas. Makhluk hidup bernapas untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida agar dapat hidup. Manusia bernapas dengan paru-paru, ikan bernapas dengan insang, dan tumbuhan juga bernapas melalui bagian-bagiannya. Saya juga ingin menjawab, Bu. Seperti bergerak, Ibu. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Gerak makhluk hidup dilakukan untuk mencari makan, bermain, atau berpindah tempat. Betul, ciri-ciri makhluk hidup itu seperti bernafas, memerlukan makan dan minuman, tumbuh dan berkembang, dan bergerak. Baik, Ibu akan menampilkan video tentang mengenal ciri-ciri makhluk hidup. Silahkan kalian tonton dan simak baik-baik ya. Hidup atau tak hidup? Bella, menurutmu bunga matahari ini makhluk hidup atau benda tak hidup? Tentu saja makhluk hidup. Bunga matahari ini termasuk ke dalam tumbuhan. Tumbuhan disebut makhluk hidup karena tumbuhan bisa bernapas, meskipun caranya tidak sama seperti hewan dan manusia. Selain itu, untuk bisa tumbuh besar dari yang awalnya berbentuk biji, tumbuhan juga membutuhkan cahaya matahari, air, dan tanah. Sama seperti kita yang membutuhkan makanan untuk bisa tumbuh tinggi. Tumbuhan juga bisa bereproduksi dengan menghasilkan biji. Tetapi kan tumbuhan tidak bisa bergerak dan berpindah layaknya manusia dan hewan. Meskipun tidak bisa bergerak dan berpindah seperti manusia dan hewan, tumbuhan juga bergerak loh. Misalnya, gerak saat bunga kuncup menjadi mekar. Kalau makhluk hidup hanya diartikan sebagai makhluk yang bisa bergerak atau berpindah tempat, bagaimana dengan mobil? Menurutmu, mobil termasuk makhluk hidup atau benda tak hidup? Tentu saja mobil adalah benda tak hidup. Karena mobil tidak bisa bernapas. Mobil juga tidak bisa tumbuh menjadi besar. Ukurannya akan tetap sama selamanya. Selain itu, mobil tidak bisa bereproduksi atau memiliki anak. Tetapi, mobil membutuhkan bahan bakar untuk menghasilkan energi dan bisa bergerak. Mobil bisa bergerak karena manusia. Apabila manusia tidak mengisi bahan bakar dan mengendarainya, mobil akan diam dan menjadi benda tak hidup. Jadi, dapat disimpulkan
bahwa makhluk hidup itu bisa bernapas, membutuhkan makanan dan air untuk menghasilkan energi, dapat tumbuh dan bertambah besar, bereproduksi, dan bergerak. Jika tidak memiliki satu ciri di atas, objek tersebut termasuk ke dalam benda tak hidup. Dengan memahami ciri-ciri makhluk hidup, kita dapat membedakan makhluk hidup dan benda mati dengan lebih mudah. Semua ciri tersebut saling berhubungan dan membantu makhluk hidup untuk tumbuh, berkembang, serta mempertahankan kelangsungan hidupnya di lingkungan sekitar. Oleh karena itu, ciri-ciri makhluk hidup menjadi salah satu materi penting yang perlu dipelajari sejak sekolah dasar. Baik, Ibu sudah memberikan penjelasan tentang mengenal ciri-ciri makhluk hidup. Apa di antara kalian masih ada yang kurang dipahami? Tidak ada ya. Kalau begitu, Ibu akan membentuk kelompok. Ibu akan memberikan satu saja pertanyaan cepat, dan kelompok mana yang bisa menjawab cepat akan mendapatkan poin. Kalau sudah, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Jadi, pertanyaannya adalah kelompok mana yang dapat mengelompokkan mana yang benda hidup, mana yang benda mati. Silahkan kelompok yang bisa menjawab, angkat tangannya. Kelompok saya, Ibu. Jadi jawabannya adalah benda hidup memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti bernapas, memerlukan makan dan minum, tumbuh dan berkembang, serta bergerak. Contohnya seperti manusia, kucing, dan rumput. Sedangkan benda mati tidak memiliki ciri-ciri tersebut dan tidak dapat melakukan aktivitas seperti makhluk hidup. Contohnya seperti meja, kursi, buku, dan pensil. Jawabannya betul sekali. Good job untuk kelompok 2 karena sudah menjawab dengan tepat. Karena permainan sudah selesai, maka Ibu akan menutup pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan sedikit kesimpulan. Kesimpulannya, makhluk hidup adalah makhluk yang memiliki kehidupan dan dapat melakukan berbagai aktivitas untuk mempertahankan hidupnya. Ciri-ciri makhluk hidup meliputi bernafas, memerlukan makan dan minuman, tumbuh dan berkembang, serta bergerak. Dengan memahami ciri-ciri tersebut, kita dapat membedakan makhluk hidup dengan benda mati dan mengetahui pentingnya menjaga serta melestarikan makhluk hidup di sekitar kita. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan agar dapat bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.